Jadi seperti itu teman-teman. Sekarang teman-teman sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan atom. Nah, untuk selanjutnya aku akan bahas materi yaitu sejarah perkembangan teori atom. Sejarah perkembangan teori atom sudah berkembang dari dulu hingga sekarang, mulai dari teori atom Demokritus hingga teori atom modern. Kira-kira menurut Demokritus, atom itu apa ya? Menurut Demokritus, semua materi yang ada di alam semesta tersusun dari atom. Atom adalah partikel kecil yang gak bisa dilihat dan gak bisa dibagi lagi. Atom sepenuhnya padat dan gak punya struktur internal. Atom juga gak bisa dihancurkan ataupun dimusnahkan. Terus, atom-atom itu dipisahkan sama ruang hampa, sehingga atom dapat bergerak. Tiap atom punya massa, bentuk, ukuran, dan susunan yang berbeda-beda, tergantung materinya. Tapi sayang banget nih, pendapat dari Demokritus ini baru sebatas teori atau hipotesis aja, belum dapat dibuktikan dan dipastikan kebenarannya. Nah, dari hipotesis yang belum dapat dibuktikan ini, seorang ilmuwan asal Inggris tertarik untuk meneliti dan mengembangkan teori atom berikutnya. Dan ilmuwan tersebut adalah John Dalton. John Dalton merumuskan 5 teori yang kini dikenal sebagai teori atom Dalton. Pertama, atom berbentuk bulat dan padat, seperti bola kejal. Kedua, atom gak bisa dibagi atau diubah menjadi ukuran yang lebih kecil. Ketiga, atom-atom penyusun unsur yang sama bersifat identik atau homogen. Artinya, atom dari unsur yang sama mempunyai ukuran, massa, dan sifat yang sama. Tapi, atom dari unsur yang berbeda mempunyai massa dan sifat yang berbeda juga. Misalnya nih, kayak senyawa NH3, sifat dan massa dari atom N pasti berbeda dengan sifat dan massa dari atom H. Kemudian yang keempat, atom gak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, sekalipun dengan cara kimia. Namun, tiap atom bisa bergabung membentuk senyawa melalui reaksi kimianya. Misalnya, atom C dan atom O yang dapat membentuk senyawa karbon monoksida. Teori atom Dalton ini adalah teori yang paling sederhana dan tertua. Maka dari itu ditemukan beberapa kelemahan. Yang pertama, atom bukanlah partikel terkecil penyusun materi. Ada partikel yang lebih kecil lagi, yaitu partikel subatomik, seperti proton, neutron, dan elektron. Kedua, gak semua atom-atom yang sama punya sifat dan massa yang sama juga. Hal ini terbukti dengan ditemukannya istilah isotop. Misalnya, atom-atom karbon ini. Atom-atom karbon ini ada yang punya massa 12 SMA, 13 SMA, dan 14 SMA. FYI, satuan dari massa atom biasa disebut dengan SMA ya. Kemudian yang ketiga, atom-atom dari unsur yang berbeda dapat memiliki sifat dan massa yang sama, atau sekarang disebut dengan isobar. Misalnya, atom karbon dan atom nitrogen ini. Kedua atom ini sama-sama punya massa yaitu 14 SMA. Nah, yang keempat, John Dalton gak bisa nih ngejelasin gimana cara atom bergabung membentuk senyawa. Padahal, atom-atom dapat membentuk senyawa melalui ikatan kovalen atau bisa juga dengan ikatan ion. Yang kelima, atom ternyata bisa berubah menjadi atom unsur lainnya, atau dengan kata lain bisa diciptakan melalui reaksi nuklir, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Nah, karena ditemukannya beberapa kelemahan dari teori atom Thomson ini, fisikawan asal Inggris bernama Joseph John Thomson melakukan penelitian lebih lanjut mengenai teori atom milik Dalton. Atom adalah bola pejal
yang memiliki muatan positif dan elektron yang bermuatan negatif tersebar di dalamnya. Atom itu bersifat netral karena jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatifnya sama atau setara. Teori atom Thomson ini dijuluki dengan sebutan roti kismis. Kismis yang tersebar anggap saja sebagai muatan negatifnya atau elektron, dan rotinya anggap saja sebagai atom yang bermuatan positif. Sayangnya, model atom Thomson ini masih memiliki kekurangan karena Thomson nggak bisa menjelaskan susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada di dalam atom. Thomson menunjukkan bahwa muatan positif tersebar secara merata pada atom. Namun kenyataannya, muatan positif berada di dalam bagian kecil di tengah atom atau disebut dengan inti atom. Thomson juga nggak bisa menjelaskan adanya inti atom. Padahal, atom itu punya inti yang bernama subatomik, yang terdiri dari proton dan neutron. Karena Thomson tidak bisa menjelaskan hal-hal tadi, teori atom milik Thomson tidak bisa diterima lagi dan diganti dengan teori atom milik Rutherford. Teori yang pertama, atom bukanlah bola pejal. Dan di dalam atom gak cuma ada elektron aja. Atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif. Nah, inti atom ini dikelilingi oleh elektron dengan lintasan tertentu. Atom adalah bola yang berongga atau memiliki ruang hampa. Massa atom terletak di dalam inti atom. Hal ini terjadi karena elektron memiliki massa yang jauh lebih kecil dibandingkan massa proton dan neutron. Dan atom memiliki sifat netral karena jumlah proton dan elektronnya sama. Dari teori-teori Rutherford tadi, ada beberapa hal yang gak bisa dijelaskan oleh Rutherford mengenai teorinya. Yang pertama, Rutherford gak bisa nih ngejelasin di mana letak elektron dan cara berputarnya. Yang kedua, Rutherford gak bisa menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Dan yang ketiga, Rutherford gak bisa menjelaskan stabilitas atom, yaitu mengapa elektron gak jatuh ke inti atom. Padahal, elektron yang bermuatan negatif dan inti yang bermuatan positif akan saling tarik-menarik. Gaya tarik-menarik tersebut menyebabkan percepatan gerak elektron, yang pada akhirnya akan membuat elektron jatuh ke inti. Rutherford gak bisa nih menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sampai pada tahun 1913, 2 tahun setelah dicetuskannya teori Rutherford, seorang ilmuwan Denmark berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teori atau milik Rutherford. Ilmuwan tersebut adalah Niels Bohr. Berikut teori dan bunyi dari atom Bohr. Nah, teori atom Bohr ini hampir dikatakan sempurna. Setelah munculnya teori atom Bohr, kemudian muncullah teori mekanika kuantum, yaitu sebagai berikut.